Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat terus ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga di tema 1 di subtema 1. Ada apa saja di pembelajaran 3? Kita akan lihat. Kita lihat. Oke, pembelajaran 3. Muatan IPA ada KD 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke. Ya. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peluburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi dia tanpa melalui perkawinan. Kemudian tujuannya untuk menghasilkan, perhatikan terus itu, perhatikan tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Jadi adalah regenerasi. Ya. Kemudian, perkembangan vegetatif itu dapat terjadi secara alami, kemudian bisa juga dengan buatan. Oke, nah itu dia contohnya. Ya, pohon pisang, suka pisang kan? Iya. Kemudian, perkembangan biakan vegetatif itu secara alami ada dua, ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Nah, yang alami itu pertama contohnya yang tunas. Nah, seperti tadi ada pohon pisang, bisa juga ada dengan pohon bambu. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis adalah seperti bawang merah. Itu menggunakan umbi lapis. Kemudian umbi batang ada pada tebu. Kemudian umbi akar ada pada wortel. Kemudian geragi ya, yang dia dari batang ke batangnya kemudian bisa numbuh tumbuhan baru, itu adalah geragi. Dan kemudian berikutnya adalah rizoma. Rizoma itu perkembangan dengan akar tinggal ya, jahe. Siapa yang suka minum jahe biar tetap semangat hangat badan ya. Oke, dan yang terakhir adalah spora. Ini tumbuhan yang suka hidup di pegunungan. Kemudian yang vegetatif buatan. Ya, pertama ada mencangkok. Ya, mencangkok itu melukai sebagian batang, kemudian dikasih serabut, boleh juga tanah, kemudian dibungkus. Ditunggu 1 atau 2 minggu, maka nanti akan numbuh akar dan dipotong, kemudian bisa menjadi tanaman baru, generasi baru. Kemudian stek batang. Nah, stek batang itu adalah menyambung antara masih satu pohon ya, disambung. Kemudian stek daun. Stek daun itu bisa juga dengan yang biasa dikenal itu dengan cocor bebek ya, daunnya aja ditaruh kemudian numbuh. Kemudian merunduk. Nah, kalau tadi di atas itu ada geragi secara alami, secara buatannya adalah merunduk. Jadi pohon dikerendahin, kemudian lama-lama setelah menyentuh tanah dia numbuh akar, kemudian tumbuh pohon. Itu namanya merunduk. Ya, bukan kepala kita yang merunduk, tapi juga bukan. Jadi ini kaitannya dengan pohon, gitu, untuk perkembangbiakan vegetatif. Kemudian yang kelima ada okulasi menempel. Jadi kita mengambil sebagian pohon dilukai, kemudian ambil pohon yang lain yang ada sedikit rantingnya yang sudah numbuh untuk ditempel, sehingga nanti akan, tapi ukurannya sekarang sama. Nah, nanti bisa akan tumbuh terus itu sesuai dengan pohon yang ditempel. Kemudian yang ke-6 adalah nyambung ya, disambung. Bahwa dengan pohon yang lain disambung dengan pohon yang lain juga. Baik. Kemudian masih di pembelajaran 3 kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia ya, yaitu tentang ide pokok dalam teks laporan. Apa sih ide pokok? Ide pokok adalah pokok kalimat yang ada dalam satu paragraf. Ya, ide pokok yang ada dalam satu paragraf ya, itu namanya ide pokok ya. Kalimat utama. Bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkannya? Oke, perhatikan. Bacalah isi paragraf dengan senang. Baca dulu. Bahkan membaca 2 atau 3 kali, bahkan sampai 5 kali, itu akan lebih mudah untuk menemukan
ide pokoknya. Kemudian temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Mana yang utama, mana penjelas. Dan dalam satu paragraf pasti ada kalimat ide pokok atau kalimat utama, kemudian ada yang penjelasnya. Kemudian tentukan informasi yang terdapat dalam bentuk kalimat. Apa informasi ini yang terdapat dalam bentuk itu ya? Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Untuk mengetahui, oh ide pokoknya mana? Kita bikin diagram. Ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, dan sehingga kita bisa menemukan. Nah, kemudian bagaimana menyajikannya? Bisa juga dengan diagram seperti ini. Jadi judul teksnya di tengah, paragraf 1 boleh taruh di atas, paragraf 2 di samping kanan, samping kiri, kemudian di bawah. Tergantung dari jumlah paragrafnya, ada berapa jumlah paragrafnya. Kemudian ya, oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.